Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari satu kitab, di mana kitab ini pasti memang kalau dibaca itu seru ya, karena selalu menegur, menggoncang si pembaca, karena banyak nasihat-nasihat yang luar biasa, sehingga disebut juga kitab syair, kitab puisi, atau kitab yang sebetulnya bisa memotivasi hidup saudara dan saya. Nah, bagian ini menarik sekali, sehingga saya share buat saudara. Di dalam Amsal 29 ayat 25, di situ dikatakan demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Sekali lagi dalam bahasa bebas, kalau orang tuh takut sama orang itu mendatangkan jerat, mendatangkan petaka. Tetapi kalau percaya sama Tuhan dilindungi. Jadi dalam bahasa bebas, kita nih hidup jangan cari muka sama orang lah. Cari muka tuh sama Tuhan. Saya sering bilang dalam khotbah minggu saya, kalau cari muka sama Tuhan, Tuhan berkenan, maka kita pasti akan menikmati bukan saja berkat materi, tetapi kesehatan, sukacita, keluarga yang penuh dengan harmonis. Jadi bagi saya, mari mulai hari ini bagi saya ya, mulai hari ini kita mulai jangan takut sama manusia atau mencari muka, mencari hati, supaya kita menikmati kebaikan manusia itu sendiri. Yang nggak salah juga kalau itu menjadi pilihan saudara. Tetapi yang namanya manusia tuh nggak ada abadi. Kalau dia lagi senang, kalau kita berhasil mencari muka di hadapan dia, menjilat dia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pada titik tertentu ketika dia nggak suka, maka yang terjadi adalah menjadi jerat ya. Saudara dan saya bisa terjebak dari segala macam hal karena ketidakpuasan orang yang sudah kita coba senangkan walaupun dalam bentuk kesalahan, karena ya takut pada manusia itu mendatangkan jerat. Jadi ini kitab Amsal ini luar biasa sekali mengingatkan kita untuk lebih baik takut sama Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, kita diberkati. Ingat, berkat bukan saja duit, tetapi pemeliharaan nyata, yaitu kehidupan kita. Seperti pada Filipi 4 ayat 19 dikatakan, dia Tuhan yang memenuhi keperluan. Kebutuhan saudara dan saya terpenuhi. Bukan keinginan, tetapi ketika kebutuhan terpenuhi, maka itu ada sukacita, ada berkat dalam kehidupan keluarga. Tidak akan pernah terjadi kekacauan yang di luar nalar sehat. Kenapa? Karena kita selalu ikut apa aturan Tuhan. Jadi di dalam sekolah, pergaulan, pelayanan sekalipun, jangan pernah takut pada manusia. Jangan pernah memberikan penghormatan yang begitu besar, bahkan sampai melebihi penghormatan kita kepada Tuhan. Karena itu akan mendatangkan jerat. Tapi marilah percaya sama Tuhan. Maka kita pasti mengalami berkat-berkat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, bukan uang yang luar biasa, tetapi orang akan melihat hidup kita diberkati. Kenapa? Karena yang terpancar dari hati kita adalah ketulusan dalam perjalanan hidup ini. Tetap semangat, sekali lagi, jangan cari muka pada manusia, cari muka sama Tuhan saja, supaya kita bisa melihat ketika berkenan di hadapan Tuhan, maka jalan-jalan hidup kita selalu luar biasa. Ada pencobaan, ada tantangan, tapi kita tidak lari. Kita maju, kita menerobos bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan, Tuhan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.